Wallahu a'lam bishawab. Itu ada pembahasan juga itu. Berarti ini sekarang kita lanjutkan pembahasan mengenai apa saja sifat-sifat basyariyah yang buruk yang dapat mencegah kita daripada tadi itu. Bisa mudah menyambut seruan-seruan Allah itu dengan lapang dada, dengan ikhlas, dengan ridho. Ketika dapat nikmat, ketika dapat ujian ridho, atau bisa tambah kita dekat dengan Allah, maka inilah sifat-sifat ini. Ini juga sifat ini dulu juga pernah kita bahas itu awal-awal, yaitu sifat-sifat yang 4 itu. Ada masih ingat? Itu sudah itu. Perlu kita bahas atau enggak? Nah, ada 4 inilah sifat yang dapat mencegah kita dari nida al-haq mujiban wa min hadrati qariban. Itu yang 4 ini sudah. Ada namanya sifat bahimiyah, sifat kebinatangan. Ada namanya sifat sabuiyah, sifat kepuasan, binatang buas itu. Ada namanya sifat syaitaniyah, sifat setan. Ada namanya sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Inilah penghalang-penghalangnya itu. Mas ya, salah ya. Ulang-ulang salah deh. Yang pertama yaitu sifat bahimiyah, sifat kebinatangan. Ini perlu juga kita hilangin ini. Kalau nggak kita halangi bahaya. Alhamdulillah tahu hilangin ini tak ajak berada di neraka. Neraka tahu tahu hilangin ini. Sifat bahimiyah itu kan sifat yang ndak mementingkan urusan akhirat. Kayak binatang kan, binatang makan, minum, kumpul istri itu tok gawean. Turut nafsu aja dia narak pikir-pikirnya untuk bagaimana menambah ketakwaannya, nambah bekal akhiratnya, nambah dekat dengan Allah, tambah takutnya dengan Allah. Itu tidak ada pikirnya jauh siang malam itu saja, bagaimana dapat duit banyak, bagaimana bisa kenyang, bagaimana tambah, intinya keduniaan tok. Bal tu'thirunal hayatad dunia, senantiasa yang diutamakan itu urusan dunia saja. Dunia saja yang sesuai dengan nafsu, ataupun dia mau mengerjakan urusan-urusan agama ini tapi karena kepentingan arah urusan dunia itu pemilu gawe, lamun tol murni untuk agama di namele gawe. Mungkin dia tu harap sa barham kumilu dia tu mara ingatnya contoh ni nih. Terlalu ngaji Arab milu ngaji nih batur sambil diberi samping mara itu pedagang itu. Datangnya kan ini kan ngaji lagu masyarakat urusan-urusan sekeno. Mele tegawe urusan agama lagu kadang masih ada sangkut paut dengan keduniaan. Di murni lalu itu. Ya itulah. Ini namanya sifat bahimiyah. Bahaya ini. Dalam Al-Quran Allah firmankan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins finnar lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Sungguh kami akan penuhi, kata Allah, jahannam kebanyakan dari manusia. Sifatnya apa? Lahum qulub bedoe nate lagu dek Noah jadian nate ini untuk mengingat kematian, untuk dekat dengan Allah, untuk supaya tambah kebaikan-kebaikan akhiratnya. Itu tidak pernah. Jadi penuh hatinya dengan urusan-urusan dunia saja. Kemudian lahum a'yunun la yubsiruna biha, punya dia penglihatan tapi enggak pernah melihat tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang dilihatnya hanya sebatas hal-hal yang tidak membawa dia untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang enggak ada sangkut paut dengan keagamaan, bahkan maksiat-maksiat yang dia lihat. Walahum adzanul la yasma'una biha, dan mereka punya pendengaran normal juga tapi yang didengar hal-hal yang tidak benar, jauh dari mendengar nasihat-nasihat agama. Namun dengar-dengar gibah, gosip, semangat senang, tambah seger. Padahal ngaji atau apa itu susah, berat berangkat ngaji atau mau dengar kebaikan-kebaikan itu berat. Ulaika kal an'am, kata Allah, inilah orang-orang seperti binatang dia ini. Balhum adall, bahkan lebih ngeri daripada binatang. Itu sifat
sifat binatang itu perlu kita ndek napa tadi ndek terjadi bahaya ciri-ciri itulah. Nah, maka perlu kita jauhi ini sifat-sifat bahimiyah ini. Paham ya? Itulah tadi itu. Intinya itu selalu mengutamakan urusan-urusan yang bersifat sementara ini, urusan dunia ini. Kalau untuk urusan akhirat itu tidak respon pun kadang itu seperti orang-orang munafikin. Munafikin sifatnya apa? Apa sifatnya orang munafik itu? Dalam Al-Quran itu disebut apa? La yadhkurunallaha illa qalila. Tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Itu pun mengingatnya kalau ada kepentingan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jangan sembahyang tuh malas. Sembahyang pun sedegawe yuraunan nas, karena mirip dengan dengan itu sifatnya munafikin. Nah, itu yang perlu kita usahakan. Nah, sikap diri kita nih masih bercokol. Paham ya? Itu perlu kita usahakan. Ada kaul juga ini yang sampaikan, kalau setan itu tidak mampu menghancurkan kita, menjadikan kita menjadi orang yang paling buruk, nggak mampu setan itu tetap bertahan jadi bagus amalan tetap, maka dia usahakan kita ini menjadi merasa orang yang paling baik. Jadi dia tidak pernah milih selamat dari godaan-godaan setan. Kalau dia nggak mampu sesatkan kita, jadikan kita menjadi orang yang paling jahat, setan ini tidak mampu. Nanti kalau jadi baik tuh dia akan bisikkan dalam diri kita, kamulah yang paling baik, kamulah yang paling hebat. Makanya tetap makanya kaji diri. Makanya orang sering kaji diri itu insya Allah selamat dia. Kalau yang kaji diri dia sadar iya lek kesesatan lagu dia tahu dirinya sesat, salah ya. Maka disitulah kaul ulama, man aroba nafsahu faqad aroba rabbahu. Kemudian yang kedua sifat apa? Sabuiyah ini kebuasan singa sifatnya apa sifatnya? Apa sifatnya? Singa egois, pingin menang sendiri, tidak mau dikalahkan, dia tidak mau, intinya pengen menang sendiri sudah itu. Senangnya menzolimi, membuat orang susah, tidak peduli apa keadaan orang, yang penting saya. Nah, itu buas, itu sifat kepuasan ini ada juga dalam diri kita, ada enggak? Arak memang dengan lamun dia zolimi dengan jolono dia tenang hidupnya. Termasuk zaman sekarang ini ada orang-orang lamun dia sebar hoak no dia tenang hidupnya. Mau tenang no sebar hoak dengan bagabok le medsos buru tenang. Ada sekarang ini. Ada ndek? Ada orang itu tidak tenang sebagaimana orang ada tenang dia dalam mengingat Allah, itu ada. Ada juga orang yang enggak tenang no lamun dia nama sihat itu ada yang seperti itu. Nah, itu namanya sifat kebuasan yang harus kita jauhi, dan ini jauh lebih lagi dari yang tadi itu, yang sifat bahimiyah itu. Ini bukan lagi kalau tadi itu bisa jadi dia hanya memikirkan urusan dunia saja, tapi dia tidak diganggu orang, nggak nyakiti orang. Tapi kalau sabuyah ini boro-boro mengingat akhirat akhirat orang dia hancurkan, rusak. Itu nggak peduli mau untung tidak, yang penting si kolawannya hangus hancur sudah. Itulah kayak singa itu, nggak peduli, kayak ular itu nggak peduli ya. Itu yang perlu juga kita hilangkan, insyaallah ya. Paham ya? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Syaitaniyah, sifat setan. Apa sifat setan? Apa sifat setan? Senantiasa mengarahkan orang untuk melenceng dari jalan yang lurus. Dia usaha orang ini tersesat, itu setan. Dia cukup diri doang tersesat. Setan kan dia meleh. Ketika dia dilaknat oleh inna alaika la'nata ila yaumiddin, ketika dilaknat sampai kiamat,
oh antelai Adam bukan siapa yang ku sesat maka dek ku milih sesat mesak sampai anak turunmu aku akan sesatkan. Tuh iblis masih pada itu, sering mengarahkan orang untuk tersesat dari jalan yang dengan bagus-bagus, senang ngaji, senang ya buat ros-ros bareng gini-gini ada dengan patah semangat dengan itu setan berbentuk manusia suka gembos-gembosin orang supaya berhenti berbuat kebaikan atau entah apapun caranya, dengan lisannya kayak dengan fitnah, dengan ghibah, itu paham ya Tahir. Allah jauhkan kita insyaallah ya gitu. Apalagi sifat setan, dengki, hasad. Setan kan dengki, hasad dengan Nabi Adam itu, iming-iming kebaikan lagu lekak. Hawa, kamu makan buah ini, Adam kamu makan ini, mungkin lah ya belah, nanti Allah akan beri kamu kerajaan yang kekal. Ternyata dimakan, malah dilemparkan malah diturunkan ke dunia gitu. Makanya hati-hati sekarang, apalagi dekat-dekat pemilihan itu, jaga diri, jaga iman ya. Jangan mau dapat iming-iming yang bikin kita ini akan berpecah. Insyaallah ya, jaga diri kita. Zaman ini pokoknya sekarang ini bagus kita ini jok dalam hadanu kah milih-milih berapa lana pia kan batur terdendek mah. Lebih baik kita ke dalam aja, bagaimana adik saat ini ada semangat dalam ibadah, ngembe dia anak istri kuna semangat ku bau minimal itu kan cari keluarga tahun bu lebih sedikit untuk batur dengan ini zaman anak ini kah zaman terlalu sibuk pada konflik ini dia selesai konflik ini tidak akan bisa selesai. Pengalaman dari dulu Nabi kita Nabi Muhammad itu cucu-cucunya dibunuh Umar kan karena konflik itu, nggak akan selesai. Jangan boleh lamun aku pegang Yaman saya hante. Saya tahu Sayyidina Utsman itu bagaimana takwanya itu, Sayyidina Ali bagaimana takwanya, ternyata begitu. Apalagi itu saya merasa lamun aku berpegang jangan bau aman apa jadi seperti itu. Maka dekat zaman akhir ini ya saatnya kita kurangilah masalah konflik dan sebagainya itu. Kita banyak ya untuk diri kita, keluarga kita, lebih-lebih jika kita bantu bisa orang dengan kebaikan, dengan nasihat seperti itu sudah, supaya kita ini nggak banyak masalah urusan. Nanti urusan kita dengan diri aja ini belum selesai nih, apalagi urusan dengan orang nanti banyak kan itu masih banyak zalim di diri itu. Apalagi jamaah ada jauh kezaliman satu zalimi dengan jauh akhirat sampai ribet. Insyaallah ya. Makanya kita ngaji segini ini supaya kita ini tambah hari itu tambah jauhi hal-hal yang dapat menghalangi kita untuk semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kemudian yang terakhir itu sifatnya apa? Termasuk juga suka adu domba. Iblis ini sukanya adu domba ini. Ada memang orang itu sukanya adu domba. Ada yang semeton besia, sehingga kancana besia, teman kanci salai berakar besia. Itu ada orang-orang seperti itu. Itu jauhi itu. Jauh, jangan didekati. Itu ada orang seperti itu. Bagus omongannya, tetapi tujuannya untuk memecah belah. Insyaallah ya, lebih baik kita menghindar supaya selamat, bukan kita mau karena fitnah itu mesti wajah ada bermusuhan. Jadi lebih baik kita walaupun kita dikatakan dia jaga pergaulan dia enggak masalah sudah. Yang penting aman posisi kita itu. Kita anda benci sama sesiapapun, apalagi terkorbankan persaudaraan tekan untuk urusan dengan tambah parah lagi itu. Kita perjuangkan dengan pihak dan hak temesa terus itu pada ini tidak bagus insyaallah ya. Kemudian yang keempat niki yaitu rububiyah, sifat ketuhanan niki. Sifat ketuhanannya apa? Demen sanjungan, sebagaimana Allah itu demen senang disanjung, senang dipuji, walaupun ya pujian apa itu tidak akan ada manfaatnya tapi Allah senang dibalas. Nah kalau ada orang kok senangnya dipuji, senangnya ngatur, kalau mau tidak dipuji dia marah, kalau nggak mau ditaati aturannya dia marah, berarti dia mau ambil posisi diri sebagai Tuhan. Nah itu nggak boleh, itu nggak boleh ada bagi diri seorang yang ingin mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya?
Temili taati doan, temili desanjong doan, seolah-olah itu posisi diri itu marah Tuhan. Jadi harus taati lamun de gedak. Nah itu sifat Tuhan itu yang layak, tidak boleh hamba yang punya sifat seperti itu. Maka ada seorang ulama, Syekh siapa namanya, Abu Talib Al-Makki ya, jadi beliau mengatakan, sebelum yang bahas ini, yang terakhir nih ada sifat. Nah sifat inilah yang terakhir yang perlu kita wujudkan dalam diri kita ini. Apa itu? Sifat abdiyah, sifat kehambaan. Namanya hamba ini kan ndekna berdua programnya apa tersuruh si tuan, itulah program tuh. Nah, itulah kita itu. Itulah makom yang paling disenangi oleh Allah. Maka Nabi itu paling senang disebut dengan sebutan hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi nabihi, bukan bi rasul, bukan, tapi bi abdihi. Karena itulah makom tertinggi, karena yang ada itu Tuhan dengan hambaan. Nah sifat kehambaan itulah yang Allah senangi. Apa itu sifat kehambaan? Ya disuruh kesini, disuruh tinggalkan maksiat, tinggalkan, disuruh kerjakan kebaikan, itulah hamba. Ndek beri program kecuali program Allah. Budak itu tidak ada programnya apa? Ngikut Tuhannya. Inilah yang Allah senangi. Dan sifat hamba itu senantiasa merunduk, tidak ada ingin yang lain-lain. Paham ya? Yaitulah yang perlu kita sebutkan. Syekh Abu Talib Al-Makki beliau mengatakan, wala yakunul murid badalan hatta yabdula bi ma'ani sifatir rububiyah bi sifatil ibadiyah. Dia katakan tidak akan sampai seseorang murid itu badalan menjadi wali abdal. Wali abdal ini tahu? Ada wali abdal tahu enggak? Ada ulama nih, bukan aulia. Beliau ini seorang aulia. Beliau mengatakan pernah menceritakan tingkat-tingkat para wali. Mungkin sedikit perlu kita tahu juga. Insyaallah ya. Sang tebe dayat. Ini beliau mengatakan wali juga ini, waliun min auliyaillah. Beliau sudah wafat. Jadi wali itu juga punya tingkatan. Yang paling tinggi itu namanya al-Gauth, Kutubul Gauth, itu yang paling tinggi. Nah, ini satu orang saja, pusat pemerintahannya di Mekah sana, di Baitullah. Dia mengontrol semua para wali yang ada di dunia ini. Itu namanya Kutubul Gauth. Tuh. Nah, dikelilingi beliau ini oleh dua orang wali lagi. Dua orang wali. Jadi kemana beliau ini ada nih dua nih yang ngikuti. Itu namanya Aktab. Namanya Aktab, Kutubul Aktab, yang tugasnya nanti kalau wali yang ini, yang satu ini meninggal, dia yang ganti. Jadi penggantinya itu wali abdal ini namanya Abdul Hayy kalau nggak salah, yang kedua Abdul Malik itu namanya. Nah makanya jangan pernah kita dengan agama ini akan hancur seketika oleh orang kafir, enggak. Akan ada satu hamba Allah yang ditugaskan memimpin alam semesta ini. Dalam hadis sebutkan, innallaha la yab'ats ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha. Dalam masa 100 tahun itu Allah akan tetap bangkitkan satu mujaddid, satu kekasihnya yang akan memperbaharui, menjaga ini agama. Maka agama ini tidak akan bisa dikalahkan. Mau bagaimanapun kerusakan, tetap agama akan dijaga oleh ada orang yang Allah tugaskan. Itu namanya Al-Gauthul A'zam, wali Gaus yang diikuti di belakangnya namanya wali Aktab, Kutubul Aktab. Nah di belakang Aktab ini ada lagi empat wali. Itu namanya wali apa? Autad. 1, 2, kemudian di belakangnya ada 4 wali Autad yang sering kita dengar itu, yang berada di 4 penjuru, bagian timur, bagian barat, bagian utara dan selatan, dan mereka setiap tahun itu bertemu itu. Paham ya? Kemudian yang di belakang 7 ini juga, di belakang yang 4 nih ada lagi di belakangnya. Ada berapa? 7 aulia. Namanya wali akhyar. Jadi
ada 7. Nah di belakang 7 ada lagi 40. Itulah yang namanya wali abdal yang 40 itu. Ada sebagian mengatakan 80 perempuan, 40 laki-laki. Tapi yang masyhur itu 40 jumlahnya. Nah inilah wali abdal. Dan tidak akan sampai murid itu menjadi wali abdal hatta yubdala bima'anir sifatir rububiyah, sehingga dia mengganti sifat-sifat ketuhanan dalam dirinya bisifatil ubudiyah, menjadi sifat kehambaan. Dan karena keluar ibadahnya luwek kebaikan lagu masih bercokor sifat-sifat rububiyah, senang pujian, senang ngene mari itulah senang pujian yang dina bawah harus telangan, harus menjadi dengan rendah hina di hadapan Allah, bau ndak angkat jadi wali abdal. Dapat ngembe pun bagus anu lagu masih senangan nono yang dina bawah harus dia yubdala bi ma'ani sifat rububiyah bi sifatil ibadiyah, mengganti sifat ketuhanan dalam dirinya itu, karena yang layak Allah aja yang seperti itu bukan kita, dengan sifat kehambaan. Nah di belakang abdal itu ada 300 wali lagi. Di 8 yang 40 ada 300, itu namanya nuqaba dan nujaba. Di belakangnya lagi ada namanya hawariyun. Terus itu ada 9 tingkatan. Insyaallah ya. Berdaftar insyaallah deh. Caranya nih hilangin sifat-sifatnya.